Ya, tadi saya katakan to human is to err. Menjadi manusia pasti ada salahnya. Tapi Tuhan selalu memberikan anugerahnya, kasih karunia, energinya, pengampunannya, rahmatnya untuk yang mau. Oh, saya salah, saya mau berubah, saya mau mencoba memperbaikinya lagi. Nah, ketika kita mau, Tuhan menampung itu, lalu Dia kasih anugerah. Nah, ini yang kita perlu ya ingat lagi. Jangan ini cuma pelajaran formasi rohani aja nih. Tingkat 1 udah. Saya udah tingkat berapa ini ya udah nggak perlu lagi, tidak. Ini pelajaran kita seumur hidup ini. Kapanpun saudara baca, saudara butuh. Saya tulis ini di tahun 2018, mungkin 2017. Ya. Tapi itu bukan hanya untuk tahun itu. Lalu sekarang saya nggak perlu lagi. Kenapa? Karena kita perlu rahmat pengampunan dari Tuhan. Ya, kasih karunia dari Tuhan, pengampunan itu. Nah, pengampunan itu akan tersedia kalau kita tuh menangisi dosa-dosa kita. Ya, saya nggak tahu kita ini disiplin rohani masih jalan nggak? Ya, orang bilang saat teduh lah, doa pribadi, baca firman atau Jesus prayer lah. Ini kalau nggak jalan gimana kita itu bisa mengerti tentang pertobatan, air mata, supaya kita tuh akhirnya bisa taat. Ya, jadi kalau spiritual kita itu nggak baik, ya relasi kita dengan Allah itu nggak baik. Yakinlah, semua apa yang kita lakukan itu pada kacau. Ibarat kita tuh lagi mendirikan bangunan rumah kita tuh di atas pasir. Ya, datang badai langsung ambruk. Mau seperti itu. Ya, bisa sih. Kalian itu belajar di sini ya, dapat nilai bagus dengan usaha sendiri. Tapi nggak ada yang namanya pertobatan, air mata, ketahuan nyolong bisa selamat, ketahuan bohong bisa selamat, semuanya bisa dibully gitu ya, dibohongi gitu. Bisa. Tapi kita tuh sedang membangun rumah di atas pasir. Kalau nggak ada pertobatan, nggak ada pengakuan dosa, nggak ada air mata menangisi dosa-dosa kalian. Ya. Ini disiplin rohani, ini latihan rohani adalah latihan yang membentuk jiwa kita, roh kita, dan tubuh kita. Itu benar-benar kayak korban yang dipersembahkan kepada Allah. Ya, Mazmur bilang Allah itu menginginkan korban yang bukan korban kambing domba lagi. Dia ingin korban apa? Hati yang hancur. Hati yang memang sungguh-sungguh mau bertobat, menangisi dosa-dosanya, maka Tuhan bilang, kamu punya kerajaan surga. Ya kan? Sebab apa? Itulah korban yang Tuhan sukai. Jadi kalau kita di STT ini ya, nggak ada itu, bagaimana kita mau ngajarin jemaat itu bisa bertobat dan menyadari dosanya lalu bisa bertumbuh gitu. Kalau kita sendiri nggak pernah. Di STT ini nggak pernah ada begitu. Repot. Ya. Nah, saudara lihat video ini ya.
Γεια σας. Με συγχωρείτε πάντα την ευχή σας. Πρώτη φορά έρχομαι στους Άγγελους και δεν γνωρίζω καλά τους χαιρετισμούς. Jadi dia bilang seorang pemuda ini ya, dia ada di Gunung Athos, lalu dia ketemu seorang biarawan atau father Romo. Nanya, ya, Bapak, saya ini baru pertama kali di Gunung Athos. Gimana ya cara saya menyapa orang? Gitu. Είστε καλά? Τι κάνετε εδώ? Κλαίω για τις αμαρτίες μου. Nah, dia bingung. Ya, tadi dia katakan di situ. Dia bingung, kok ratapi dia seperti itu? Τι κάνετε εδώ? Apa yang kamu lakukan di sini? Κλαίω για τις αμαρτίες μου. I cry for my sins. Εσύ κλαις για τις δικές σου. Dia tanya, apa yang kamu lakukan Bapak di sini, di gunung ini? Aku menangisi dosa-dosa. Ya, lalu sang biarawan itu nanya, do you ever cry for yours? Kamu pernah nggak nangisi dosa-dosamu juga? Πότε βγήκες από τη φυλακή? Άντε με μπερδεύετε με κάποιον άλλον. Δεν ήμουνα στη φυλακή. Bapak itu jawab, kapan kamu keluar dari penjara? Dia kaget. Bapak, kamu pasti salah menganggap ini saya, ini pasti orang lain, bukan saya maksudnya. Saya nggak pernah di penjara. Δεν ήσουν. Nggak pernah. Terus dia lagi nggak Και όπως pernah. έπρεπε να ήσουν. Δεν έπρεπε. Θα σου έκανε καλό πάντως να το ξέρεις. Tapi kamu pasti pernah di sana, benar? Nah, lalu Και όμως έπρεπε να ήσουν. Δεν έπρεπε. lalu biarawan itu jawab, Θα σου έκανε καλό πάντως να το ξέρεις. ya, biarawan itu jawab, that would be for your own benefit. So I want you to know that, ya, kamu pernah di penjara, ini akan jadi satu hal yang baik buat kamu. Walaupun aku ingin tahu bahwa dia langsung pergi lagi. Αλλά μην απελπίζεις. Ο πατερούλης μας αγαπάει πάρα πολύ. Jadi biarawan tahu, ini pemuda ini pernah di penjara, tapi ini baik buat kamu, ya. Tapi kamu jangan menyerah, sebab Bapak kita sangat mengasihi kita. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Κάνε κάτι. Τι να κάνω? Nah, Terus, dia bilang, pemuda itu bingung, apa yang harus saya lakukan, Father? Ya, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Lalu biarawan itu menjawab, στο σώμα σου. Τι εννοείται? Το ταΐζεις, το ποτίζεις, θέλεις να είναι ωραίο, γυμνασμένο. Πόσες ώρες τη εβδομάδα πας γυμναστήριο? nah, kamu ini ya orang yang sangat menjaga body tubuh, kamu makan yang sehat, ya kan? Kamu bahkan pergi ke gym, fitness ya. Berapa jam kamu menghabiskan waktumu pergi ke gym setiap minggu, dia bilang. Lalu dia jawab, pemuda ini, many hours, berjam-jam. Πού λες? Γιατί το γυμνάζεις τόσο πολύ? Να είμαι υγιή. Lalu dia tanya, kenapa kamu fitness berlatih itu sedemikian banyak? Pemuda itu jawab, I want to be in good health. Aku ingin hidup
sehat. Aku ingin punya kesehatan yang prima. Τέτοια. Τίποτα. Alasan lain? Αρέσει. Σ' Ya αρέσει να seperti itu αρέσει. aja. Να περνάς από κάπου και να λένε κοίτα τι ωραίο κορμί έχει ο Γιώργος. Εντάξει. Tuh. Bahkan biarawan ini tahu namanya George. Luar biasa ya. Tapi kamu pernah berpikir nggak? Ini ya. Tapi kamu berpikir nggak bahwa orang-orang akan berkata begini, wah George punya tubuh yang bagus, six pack dan semuanya. Ya. Tapi kamu pernah berpikir nggak orang-orang akan berkata apa tentang jiwamu? Apakah George is a wonderful soul? Apakah George punya jiwa yang wonderful, yang sehat, yang prima? Αλλά και σκέψου και τι ωραία θα ήταν να περνάς και να λένε και τι ωραία ψυχή έχει ο Γιώργος. Έτσι είναι. Όπως γυρνάει στο κορμί σου, έτσι θέλει και η ψυχή τη δική. Nah, loh. Artinya tahu nggak? This is the right thing. Benar. Kamu menjaga tubuhmu, berlatih, senam, semuanya itu untuk tubuhmu. Tapi sama jiwamu juga perlu need some kind of exercise. Ya kita tuh seperti ini. Ya kita kalau punya uang nih misalnya 100.000, saya tanya nih, kita berapa persen dihabiskan untuk jiwa dan dihabiskan untuk tubuh? Mungkin kebanyakan dari kita ya 100% habis buat tubuh. Nggak ada tersisa untuk exercise our soul. Ya kan? Nah, that's happened. Ini yang terjadi pada George. Άσκηση. Θέλει και η ψυχή τη δική της τροφή. Tuh. Jiwamu juga perlu diberi makan katanya. Ya. Sama kayak tubuhmu perlu diberi makan. Kalau nggak dikasih makan akan sakit kan? Maka kalau jiwamu tidak dikasih makan, sakit nggak? Sakit. Bagaimana di sini bisa sehat misalnya? Kalau hidup tanpa pertobatan, tetap menyimpan dosanya. Waktu tidur aja pun ketakutan. Waduh, jangan-jangan ini nanti HP saya diambil orang. How come? Simpan di bawah bantal. Hah? Bagaimana kok di sini itu happening terus, terjadi terus? Bisa nyimpan HP berminggu-minggu, berbulan-bulan, pastilah ada rasa takut. Mungkin lama-lama udah terbiasa. Tapi itulah yang kamu latih jiwamu di sini. Mau seperti itu? Do you want to exercise like this? Mau jiwamu diberi makan seperti itu? Nah, kalau nggak ada pertobatan, nggak ada penyesalan, nggak ada perubahan, ya seperti itu. You never recover from your sickness of the soul. Maka kamu nggak pernah sembuh dari sakit jiwamu. Bohong ya bohong terus, malah keenakan bohongnya. Yang suka nyuri ya nyuri terus, karena enggak. Bagi dia itu udah jadi habits, kebiasaan. Nah, kalau sudah timbul habits, ini sudah susah sekali untuk masuk ke level yang namanya pertobatan. Nah, nekat-nekat ya mungkin lah ya. Tapi kalau sudah jadi habits bahaya. Jadi kalau misalnya ya, kalian itu ditegur gak pernah mau dengar dan sebagainya gitu ya, maka nggak ada pertobatan, lalu dibiarin lama-lama jadi habits, jadi kebiasaan. Akhirnya yang sakit itu adalah jiwa. Ya, that's happening. Ini yang terjadi. Nah, jadi saya nggak mau kita itu di sini ya hidup ya dalam kesakitan gitu, dalam ketakutan.
Ngerti? Ya. Saya nggak mau di situ tuh ngawasi gitu. Ayo sini laptopmu saya periksa atau apalah gitu. Saya nggak mau seperti itu. Ya. Tapi kamu mesti menyadari, wah, iya ya. Saya hidup ini bukan hanya untuk tubuh saya, untuk jiwa saya ini perlu sehat, perlu saya latih. Ya gimana caranya? Repentance. Ya kan, pemuda itu tadi tanya sama bapak ini, biarawan ini. Apa yang kamu lakukan, Father, di sini? Pertama, biarawan itu lihat dia itu dengan sangat aneh kan, tatapannya sangat aneh. Pemuda ini, George ini bingung nih. Kamu lihat apa, Father? Bapak itu jawab apa tadi? Apa yang dia lakukan di sana? I cry for my sins. Aku menangisi dosa-dosaku di sini. Mungkin kalau kita adalah orang yang rohaniawan yang sehari-hari dekat dengan doa Alkitab dengan Tuhan. Tapi dia masih jawab, I cry for my sins. And how about you? Bagaimana dengan kita? Kan? Tadi dia tanya si Joseph. Kita lanjut lagi. Όσο αρρωσταίνει το σώμα αν το αφήσουμε χωρίς τροφή, έτσι αρρωσταίνει και η ψυχή. Τι δίνουμε στην ψυχή μας για τροφή? Πες μου εσύ τι της δίνεις. Dia tanya dia nih, kamu ke gym untuk tubuhmu sehat, makan yang bergizi. Lalu untuk jiwamu kamu kasih apa? Gitu. Kamu bisa nggak ceritakan kepadaku jenis makanan apa yang kamu kasih untuk jiwamu? Jika ada. Της δίνεις κάτι. Τι άσκηση της κάνεις. Kamu melatih nggak? Kasih makanan apa, terus kamu latih nggak jiwa? Kalau ada gimana caranya? Περιμένετε. Το όνομα μου ποιος σας το είπε? Σας παρακαλώ πείτε μου. Είναι γραμμένο στο πιστοποιητικό. Muda itu heran ya, kok bisa tahu namanya? Dari mana dia tahu? Kok bisa tahu dia pernah di penjara? Ya, lalu rahib ini jawab, it's written on the Πιστοποιητικό. Βαπτίσεως. Tahu namanya dari mana? Namanya George, nama baptis. Tahu dari sertifikat atau surat baptis dia. Δεν είμαι Άγιος. Είμαι άγριος. Tuh, di Για sini φαντάσου. dia bilang kepada pemuda itu, Για φαντάσου. Δεν είμαι Άγιος. I'm not a saint. Saint itu bahasa Yunani hagios. Ya. Nah, beda tipis dengan agrios. Lawannya wild man. Manusia liar, orang liar. Ya. Sama itu yang suka loncat pagar itu liar. Ya. Kalau dia jadi atlet lompat jauh masih penting ya kan. Lompat pagar pula di sini repot. Nah, ini bedanya hagios dengan agrios. Bedanya di mana? Di huruf apa? R.
Ya, tambahin R aja, 180 derajat beda. Αγρίας. Για φαντάσου. Ένα νερό χωρίζει τον άγριο από τον Άγιο. Αυτό το είπε ένας Άγιος άνθρωπος. Όλοι παλεύουμε να βγάλουμε αυτό το ρο από πάνω μας. Jadi perjuangan kita ini yang disebut sebagai anak-anak Allah ini, orang-orang kudus ini, cuma satu, menyingkirkan huruf R itu. Dan ini perjuangan seumur hidup kita. Our whole story of life itu cuma satu, membuang R ini. Berarti membuang apa? Iya, membuang yang liar-liarnya itu. Ya, membuang yang liar-liarnya. Yang liar-liar itu maksudnya apa? Ya, suka melawan lah, yang dosa lah, yang masih, ya itu tadi yang saya sebut, segala dosa-dosa yang kita masih suka lakukan. Kita harus bisa membuang R itu. Ya, to get rid of this letter R. This is what the whole story is about. Inilah hidup kita, ya, gimana kita berusaha keras menyingkirkan huruf R. Ιστορία είναι αυτό το όραμα. Καταλάβες. Αντί Άγιοι όπως ο Θεός μας, γίναμε άγριοι, φύλαυτοι, εγωιστές. Nah, kita harusnya jadi seperti Kristus, dia bilang. Jadi saint, ya. Saya kemarin di YouTube banyak cerita tentang saint, ya. Saya nggak tahu kalian tonton nggak. Jadi kadang-kadang saya lagi banyak masalah ini, ya. R-nya itu muncul. Ya, saya sering ngajar kalian Jesus Prayer. Ya. Tapi satu lagi juga kita bisa berlatih baca tentang saints. Ya. Itu banyak beberapa tokoh yang saints yang kemarin saya sama siapa Margareta ceritakan. Ya. Terutama para tokoh-tokoh perempuan tuh. Ada Theodore, ada Mendora, ada Tekla, ada Maria Magdalena, ya, ada siapa lagi itu, Paraskeva, ada Saint Marina. Nah itu semua adalah orang-orang yang dulunya apa? Ia berdosa, R itu ada, ya kan? Tapi bertobat, mereka benar-benar hidup taat sampai mati. Ya, mereka benar-benar mati martir. Maka disebut ada yang disebut virgin martir. Ya, masih perawan umur 15 tahun. Tiba-tiba dia ditangkap mau diperkosa oleh 2 orang pemuda. Ini Tuhan tolong dia. Ya, 2 orang pemuda itu malah apa? Jadi lumpuh, gak bisa berbicara. Gitu. Lalu disembuhkan oleh saint itu. Nah, ini semua adalah bukti iman yang hidup gitu loh. Ya, makanya saya tanya kita semua, where is your Jesus? Di mana Tuhan Yesus? Ya, kamu ngaku kamu percaya Yesus kan? Nah, saya tanya, di mana Yesus? Apakah dia di surga kan? Atau di tanganmu, di mulutmu, di hatimu, di kakimu, di matamu, di telingamu, di mulutmu? Nah, tanya aja, kita tanya aja. Where is my Jesus? Where is my faith? My faith. Nah, ini yang kita perlu latih terus setiap hari. Daily repentance itu. Ya, menyingkirkan yang R itu. Ya, supaya kita nggak menjadi liar, nggak self-loving, nggak selfish gitu. Oke? Nah, tanya, belajar tentang saints misalnya, supaya wah kita yang
seperti ini itu belum ada apa-apanya. Benar? Ya, kalian yang masih baru ditegur lah, udah berani seperti itu. Iya kan? Baru disuruh dendam, baru seperti itu, belum ada apa-apanya. Τρώμε τον αδελφό μας με τη γλώσσα μας. Αδικούμε χωρίς τύψεις. Ζούμε για τον πλούτο και αγχωνόμαστε να τον αποκτήσουμε και μετά να μην τον χάσουμε. Αδικούμε χωρίς τύψεις. Nah, yang kita lakukan itu biasanya apa? Πάνω μας. Η ιστορία είναι αυτό το ρόλο. Καταλάβες. Αντί άγιοι όπως ο Θεός μας, γίναμε άγριοι, φύλαυτοι, εγωιστές. Τρώμε τον αδελφό μας με τη γλώσσα. We devour our brother with our thumb. We do injustice without any remorse. Ini juga terjadi. Ya. Berdusta, mencelakai saudara kita dengan bibir, dengan lidah kita. Kita melakukan hal yang tidak adil, ya tanpa kita mau menyesalinya. Αδικούμε χωρίς τύψεις. Ζούμε για τον πλούτο. Error kita ini seperti ini. Ya, kita berusaha nih mencari kekayaan untuk hidup kita. Lalu kita coba menyimpannya ya supaya tidak hilang. Αγχωνόμαστε να τον αποκτήσουμε και μετά να μην τον χάσουμε. Και όταν τον χάσουμε αρρωσταίνουμε. Nah, tapi ketika yang kita andalkan ini hilang, misalnya harta tadi, kita jadi sakit, dia bilang. Είμαστε όλα δικαιώματα. Απαγόρευση καμία πουθενά, ούτε στα παιδιά, ούτε στους μεγάλους. Πουθενά. Κυριαρχεί η ύλη και η σαρκολατρία. Nah, jadi yang kita lakukan ini, error yang ada di dalam diri kita itu apa? Love for materials, love for the flesh. Ya, jadi kalau kita nggak latih memberi makan jiwa kita, maka yang ada kita itu hanya suka pada hal-hal materi, daging. Nah ini yang contoh ya yang terjadi. Yang kemarin itu, misalnya masalah HP, itu apa? Dalam benak jiwanya ada apa itu? Do injustice, melakukan yang tidak adil untuk temannya. Love for flesh materials, pastilah. Ya, nah ini error seperti ini harus disingkirkan. Kalau enggak ya jiwa kita sakit terus. Ο νους του ανθρώπου διασπάται από όλα αυτά. Πού να σκεφτεί τον Θεό. Όμως ο Θεός, να ξέρεις, αγαπάει. Tapi Tuhan tahu bahwa setiap orang itu punya error-nya masing-masing, punya liarnya masing-masing. Ya, walaupun kita lihat rahim ini nampaknya suci ya, baik, dia punya error. Kita semua punya error masing-masing. Tapi problemnya R-nya itu mau dijinakkan atau dikembangbiakkan. Mau dijinakkan R-nya atau dibiarkan tumbuh berbuah. It's your choice lagi, pilihanmu lagi kan? Ya toh? Saya nggak bisa ambil R-mu. Misalnya R-nya Hizkia saya ambil nih, saya potong-potong, saya masak jadi sup, nggak bisa. Ya kan? Ya nggak bisa. Hanya dirimu yang bisa punya otoritas. Bahkan Tuhan sendiri tidak mengambil otoritas itu. Ngerti?
Tuhan sendiri nggak ngambil error. Apalagi saya orang lain, ya kita nggak bisa, teman-teman tuh nggak bisa. Paling saya bilang ya sama walinya kemarin, paling saya hanya bisa sampai teriak-teriak, marah-marah, udah. Nggak bisa saya, kita nggak punya otoritas lagi di luar itu. Ya, saya sama kalian itu paling apa? Ya udah, nasihati seperti ini aja. Nanti kejadian lagi, nasihati lagi. Kejadian lagi, kasih lagi materi, baca lagi. Ya seperti inilah. Tapi habis itu R-nya itu otomatis hilang. Nah, sudah denger ini pun otomatis hilang. Enggak. Ini usaha kalian bersama dengan Roh Kudus, dengan Allah. Mau cabut atau enggak? Atau kalau kamu biarkan ya lama-lama dia berkembang sendiri enggak? Berkembang. Nah saya tanya, R itu ada di mana? Di hatimu. Ya kan? Lalu saya tanya, Allah itu, Tuhan Yesus itu ada di mana tadi saya tanya? Ya? GC itu, Jesus Christ itu ada di mana? Di hati. Lalu R itu di hatimu juga. Nah hatimu tuh punya kehendak bebas. Pilih. Mau pilih yang mana ya? Hukum roh, hukum daging, kata Rasul Paulus. Tapi hukum daging, ya R ini yang jalan. Mau bikin hukum roh, pilih hukum roh, nah, maka kamu akan menjadi saints tadi, orang kudus. Tapi kalau pilih R, jadi apa? Agrius. Kalau kamu pilih hukum roh, hagios. Pilih R, agrius. Gitu. Dua pilihan. Ya. Nah, makanya saya kasih pilihan sama kalian. Mau taat atau mau bertobat, ya taat, bertobat, atau yang mau seperti itu terus. Ya, itu tinggal tunggu waktu aja sih. Ya, jadi teguh bolak-balik, nggak mau dengar, ya udah tinggal tunggu waktu, udah selesai. Sama kayak Yosafat kemarin. Ya kan? Πολύ τον άνθρωπο που περιμένει την επιστροφή του. Ο Θεός δεν εκβιάζει την ελευθερία. Understanding? God doesn't blackmail everyone freedoms. Do you understand? Jadi Tuhan nggak ngancam-ngancam, ya, tentang kebebasan seseorang. Ya, sekia kalau kamu nggak pilih aku ya, masukin lu di neraka. Enggak, dia nggak pernah ngancam kayak gitu ya. Pendeta aja yang ngancam-ngancam gitu. Nggak percaya Yesus masuk neraka, Tuhan nggak pernah gitu. Ya, nah itu pendeta yang kurang belajar aja sih. Mungkin belum bertobat. Tuhan nggak pernah blackmail, mengancam seseorang kalau nggak percaya Yesus masuk neraka. Enggak. Kembali kepada pilihanmu. You believe him or not? Gitu. Ya sama. Kamu jangan keluar-keluar. Duduk. Sit down. Duduk. Ya. Tuhan nggak pernah memblackmail kamu. Sama. Kamu sendiri juga nggak bisa kan? Ngancam-ngancam orang harus gini. Nggak bisa. Saya juga ngancam-ngancam kalian itu juga. Sebetulnya nggak tega gitu. Tapi kebebasan di tangan siapa? Kalian sendiri. Ya. Κανενός, καταλαβες. Ο Θεός είναι απέραντη αγάπη.
God is infinite love. Ya, Tuhan hanya punya kasih aja, infinite love, kasih yang tanpa batas. Ya. Dan Tuhan kasih kita infinite freedom, kebebasan. Απέραντι η ελευθερία, όταν τον αναζητήσουμε με πόθο, τότε έρχεται η Θεία Χάρη. Ya. Ya. Artinya apa? Jadi kalau kita mau mencari Dia, maka apa? Anugerahnya itu yang datang kepada kita. Masuk. Duduk aja di depan. Ya. Anugerahnya itu yang datang kepada kita. Dan ngapain datang? Dia akan bekerja sama dengan kemauan kita tadi. Ya mungkin kita yang dengar ini udah tahu lah, udah sering mungkin dia diajari. Problemnya adalah bagaimana, bukan hanya tahu saja ini, tahu aja ya, tapi kemauannya itu ada nggak? Atau kita punya ini nggak? Passionately search for Him, itu nggak ada nggak itu? Nah, gitu. Punya kemauan itu nggak? Ya kalau dalam Filipi 2:13 itu, Filipi 2:13 dikatakan, coba bacakan satu orang. Allah turut bekerja di dalam. Ya, kamu baca. Desti. Filipi 2:13. Atau siapa yang sudah ketemu? Baca. Dan Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Iya. Problemnya bukan knowledge lagi, tapi kerelaannya, kemauan kita, kehendak bebas kita. Nah itu benar-benar Kak, choice Him, search for Him, and then cooperate together with the grace. Ya kan? Nah ini pertanyaan besar buat kita. Jadi kalau mau menyingkirkan R, ya kata biarawan ini, Allah itu punya infinite love, infinite freedom. Kebebasannya, panjang sabarnya, kasihnya itu nggak bisa kita ukur tanpa batas. That's the good news. Itu kabar baik buat kita. Tapi problemnya adalah kita love-nya itu kita terima lalu beroperasi kan, bersinergis kan, memberikan kita energi kan untuk mengubah error kita ini. Ya kan, jadi bukan knowledge lagi. Kita nggak belajar di situ dari tahu, dihafal, itu bagus lah. Tahu itu penting. Tapi lebih penting lagi turun ke dalam hati. Change, mengubah kehendak bebas kita itu cooperate together with grace. Nah itu yang sering saya sebut dengan sinergi. Ya ini memang hal yang misteri ya. Nah saudara gimana bisa ngalami itu Pak? Ya di dalam hatimu, dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu. Gak bisa dinilai dapat A atau B, atau gak bisa diukur di laboratorium, tapi hanya bisa kamu ketahui dalam hidupmu, ya. Lalu orang lain hanya akan lihat buahnya. Ya kalau hidup kita itu bohong terus ya buahnya ya buah dusta itu. Kalau hidup kita benci, ya nanti buahnya ya ada fitnah, pembunuhan dan sebagainya. Ya kan? Jadi love for materials, love for self itu kan bunyinya R-nya. Buahnya apa? Ya macam-macam. Kamu hidup hedonis lah, nanti kamu dapat uang, kamu hambur-hamburin lah. Kayak ada teman kita kan, dapat uang dihambur-hamburin, ini
inilah itulah, itu buahnya. Tapi sebenarnya dari dalam dia sakit. Ya itu tadi, ya error tadi itu. Nah, maka perkataan ini penting banget ya. If we passionately search for Him, then His Holy Grace visits us and man is renewed. Nah itu tujuannya, kita tuh mau dapat anugerah, bukan untuk memberkati kita supaya kita tuh makin tamak gitu, enggak, atau makin kaya, tapi untuk memperbarui jiwa kita yang sakit ini. Γεννίζεται ο άνθρωπος. Ο Χριστός μας είναι έξω από το σπίτι μας. Nah, Christ is outside our house. Kristus sedang menunggu kita di luar rumah kita. Jadi anggaplah hatimu itu adalah rumahmu, dia lagi di luar. Atau anggaplah ini kayak rumah kita, dia ada di mana? Sweating, sedang menunggu. Ya, menunggu apa? Menunggu kita mengundang dia masuk. Και περιμένει να τον καλέσουμε για να μπει. Άμα τον καλέσεις να μπει μέσα, να έρθει στη ζωή. Nah itu, Filipi 2:13 tadi. Jika kamu mengundang dia, kamu mau mengundang dia masuk ke dalam hidupmu, ya dia akan masuk. Dia udah nunggu. Jadi nggak perlu kita cari lagi sebetulnya. Ya, nggak perlu kita cari keselamatan itu di mana. Yesus itu ada di mana. Udah kita tinggal buka pintu aja. Ya, maka itu ada beberapa temen ini ya. Please pray for each other. Saling mendoakan itu penting. Ya. Saya sama anak saya tuh, Filipe itu saya latih. Pray for Papa. Karena Papa mungkin sering marah, sering menjahati dia lah gitu ya. Kadang-kadang untuk dia terlalu tinggi, pada dia masih anak umur 9 tahun gitu. Saya kadang-kadang I make mistake, saya buat salah. Pray for Papa every night, setiap malam. Ya kan? Justru jiwanya lebih murni daripada saya. Mungkin malaikat di surga lebih dengar dia daripada orang berdosa seperti ini atau seperti kita. Ya kan? Jiwa anak kecil itu lebih polos. Saya minta dia doakan saya. Bahkan saya sendiri bisa menangis ketika dia dengan ketulusannya dia berdoa untuk papanya. Gitu. Nah kalian ini kan ya hidup sendiri di sini. Kalau takut saya doakan, ya masih ada, tapi sesama jenis ya. Kalau lawan jenis, airnya ini muncul lagi. Ya, Sarni, ya, minta Desti doakan. Jadi nggak ada di sini tuh nggak ada pro A, pro B, ya. Apalagi di siswi itu ya. Ini ada yang khusus kelompok Indomie, kelompok Maluku. Ya katanya Nias suka Indomie, yang Maluku suka daging kucing. Yang jorok-jorok tuh yang Maluku. Ya nggak ada kelompok-kelompokan. Ya, kamu cari aja teman yang memang dia punya karunia, minta dia doakan. Ya kalau memang harus di ruang terbuka, misalnya beda cewek cowok, that's okay. Kalau itu memang kita benar-benar ya memang minta didoakan, bukan macam-macamnya. Tapi ya kalian kita yang sehari-hari di asrama seperti ini ya, situasi seperti ini dan ya kita tahu
Ya itu kayak saya suruh itu si Aldi, Rico, nggak tahu di jalan kan, minta teman untuk ingetin, ya, tapi doakan juga. Gitu. Pilih 5 orang jadi kelompok saling mendoakan. Itu exercise also, itu melatih jiwa. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Rabbi, άμα του πεις όπα μείνει εκεί που είσαι, θα μείνει. Πάτερ μου, για τη φυλακή που μου είπατε, συγχώρα με αδερφέ μου αν σε ξάφνιασα και αν μίλησα πολύ. Άγιος δεν είμαι, ξέρεις για τη φυλακή. Τράβα βρες ένα πνευματικό και καθάρισε την ψυχή σου. Tuh, dia tanya, gimana tadi soal penjara kok kamu bisa tahu? Nah, Father ini dia nggak mau terjebak dalam kesombongan ya. Ya mungkin Father ini memang diberi karunia. Banyak itu ya para biarawan di Mount Everest itu, begitu dia lihat kamu, dia tahu apa air kamu. Sama, begitu dia lihat pemuda ini, dia tahu pemuda ini bernama Josh, dia pernah di penjara, dia punya dosa apa masa lalu, tahu. Seperti Tuhan Yesus lihat perempuan yang sedang mencari air di sumur Yakub itu, iya kan? Itu orang saints, itu orang-orang kudus yang bisa melihat seperti itu, ya. Ya kalau saya jadi saints ini saya bisa tahu kamu nih ya, tadi pagi nggak mandi misalnya, atau kamu ini ya yang nyuri HP, gitu. Tapi dia nggak mengakui ya, dia saya tahu, tapi saya bukan saints di sini. Ya, jadi kamu hanya perlu apa? Kamu cari spiritual fathers, dia bilang. Ya, you find the spiritual fathers. Temukan seorang pembimbing rohani atau bapak rohani. And if you have truly repented and confessed your sins, nah maka cari teman. Ya, kalau kalian takut saya doakan. Oke. Carilah teman di sini. Ya. Untuk apa? Repent, confess, bertobat, ngakui dosamu, maka dikatakan your mind will get enlightened. Ya. Jadi obat untuk sakit itu repentance, confessions, gitu. Yeah, tell your fathers in heaven and your fathers in earth. Oke, kira-kira itu istilah saya. Kasih tahu Tuhan yang ada di surga itu di dalam hatimu. Kasih tahu tetanggamu, saudaramu yang di bumi. Ya, maka your mind, yaitu saya kali kita istilahkan nus, ya kan? Nusmu akan terang, and you will start understand things now you can't. Maka kamu akan mulai nanti bisa mengerti hal-hal yang kamu nggak bisa. Τράβα βρες ένα πνευματικό και καθάρισε την ψυχή σου. Άμα το κάνεις αυτό με πραγματική μετάνοια, θα φωτιστεί ο νους σου και θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις πράγματα που τώρα δεν καταλαβαίνεις. Maka kamu nanti bisa ngerti hal-hal apa yang kamu nggak bisa tangani sendiri, Tuhan akan memberi jalan. Nah, repentnya pada Allah dengan pertolongan Tuhan. Ya, nah dari situ nanti grace itu akan bekerja menuntun kamu. Kamu punya kelemahan apa? Asal kita mau aja menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita.
bapaknya bersujud ya di depannya. Τι λέτε? Πολύ φόβο. Προσπάθησε να το κρατήσει. Ya, jadi justru biarawan itu lihat dia prostration, menyembah dia, lalu dia bilang ini, light, a lot of light. Apa artinya? Terang, penuh dengan terang. Try to keep this, jaga terang ini, maksudnya. Padre, τα είπα όλα. Προσπάθησε να το κρατήσεις. Nah, dia bilang, aku sudah mengaku dosa-dosa. Ya kan? Tadi kan fathernya udah kasih tahu, kamu repent. Ya benar dia repent. Lalu fathernya datang lagi ke dia. Dia melihat terang. Kok bisa lihat dia terang? Karena dia repentance. Ya. Lalu fathernya coba. Dia bilang, coba pertahankan ini. Padre μου για τη φυλακή που μου είπατε. Στη φυλακή. Nah, dia masih bingung. Father, kamu kok bisa tahu saya pernah di penjara? Dia masih penasaran. Lalu dia bilang, forget the prison, lupakan penjara itu. Lalu fathernya bilang, try to keep your mind in prison only. Tapi jagalah pikiranmu itu yang di penjara dia bilang. Your mind in prison only, so that it doesn't travel here and there. Maka pikiranmu itu nggak akan mengembara kemana-mana. Nggak ke pendek, ke warung kopi, mana gitu. Ya, ke tempat tidur atau kemana ini. Pikiran kita itu udah sekejap bisa keliling dunia, ya, secepat kilat. Στη φυλακή να μην τον αφήνεις να σκορπά από εδώ και από εκεί. Θέλω να πιστέψω. Αν είναι κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, γιατί γίνονται πόλεμοι. Και γιατί πρέπει να πεθάνω. Dia ada banyak hal yang dia nggak bisa mengerti ya. Kenapa ada banyak perang di dunia ini? Kenapa anak-anak kecil mati? Όποτε βλέπω να γίνεται ένας σεισμός, μια πυρκαγιά. Ada banyak gempa bumi, kebakaran, apapun itulah. Dan anak-anak kecil pada mati. Οτιδήποτε. Και βλέπω να πεθαίνουν μικρά παιδιά. Τρελαίνομαι, λέω, είναι δυνατόν ο Θεός. Nah, dia masih berpikir, aduh, saya nggak bisa percaya, saya sampai gila dan mengatakan bahwa tidak mungkin. Mungkinkah Allah itu membiarkan hal-hal buruk itu terjadi? Jadi kemarin sore di Libanon, di ibu kotanya di Beirut, di pelabuhannya, itu ada 2.700 ton amonium nitrat yang disita dari sebuah kapal kargo. Lalu tahun 2014 itu disimpan di sebuah gudang pelabuhan. Nggak tahu diapain, mungkin ya dari mereka mungkin lalai atau gimana. Itu amonium nitrat disimpan sekian lama, itu kan gampang kena api, meledak kemarin. Sekejap kota itu luluh lantak. Bahkan satu negara itu dengar suara dentumannya, itu luar biasa ya. Sejauh sampai 240 km sampai kedengaran. Jadi dentumannya itu kalau di sini itu kedengaran itu sampai di Semarang, di mana itu, di Jogja sana. Ya, itu langsung berapa mungkin bisa ratusan orang, ribuan orang terluka, pecah kaca-kaca di mana. Lalu kita bertanya, kok bisa ya terjadi seperti itu? Έτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αν ο άνθρωπος βάλει φωτιά σε ένα δάσος, φταίει ο Θεός. Nah, lalu ada jawaban yang penuh hikmat ya dari Father. Dia bilang, if someone sets fire to a forest, is it God to blame? Misalnya kayak ledakan amonium nitrat untuk buat mercon, itu dari situ.
Ya. Jadi kalau ada orang yang menyalakan api di hutan atau di gudang bahan peledak ya, apakah Allah yang disalahkan? Nah, dia tanya sama si George ini. Αν φτιάξει μια πολυκατοικία για το κέρδος και δεν κάνει καλές κολόνες, φταίει ο Θεός. Τώρα γιατί δεν τιμωρεί αυτούς? Οι άλλοι τι φταίνε δηλαδή? Tapi kenapa kok tetap Tuhan hukum mereka? Ya, walaupun bukan Allah yang disalahkan. Αν φύγει ένας άνθρωπος μπορεί να σωθούν χιλιάδες γύρω του και να σωθούν. Nah, ini jawabannya. When someone leaves, ketika seseorang itu meninggalkan Tuhan, thousand around him may be saved. Ya, tapi lihat ada ribuan orang di sekitar kita yang di sekitar dia yang diselamatkan. Dan the person who died too, dan orang yang mati juga. Και αυτός. Ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Ο Θεός είναι μάστορας. Allah nggak melakukan ketidakadilan. Ya. Ο Θεός δεν σκέφτεται με τη δική μας λογική. Ούτε μετράει το χρόνο με τα λίγα χρόνια που ζούμε. Σημασία έχει η ψυχή που είναι αιώνια. Δεν το καταλαβαίνω, πατέρα μου. Εμένα δική μου λογική λέει ότι αυτός που φταίει, αυτός πρέπει να πληρώσει. Και εσύ φταίς. Πλήρωσες για αυτά που έκανες. Βλέπεις μέσα σου. Νιώθεις ότι σε σηκώνει. Ya. Tapi ketika seorang itu melakukan dosa, Allah yang penuh kasih itu menyediakan pengampunan. Ya. Lalu dia tanya, do you feel that He forgave you? Kamu merasakan nggak bahwa Dia mengampuni kamu? Ναι ή όχι? Iya atau tidak? Ναι. Ωραία. Πάρε αυτό το κουτάλι και κάνε μια τρύπα εδώ κάτω. Nah, lalu dia kasih sendok ya. Sekarang kamu gali sebuah lubang di sini. Αυτό. Τόση. Καλή. Τώρα πάρε το κουτάλι και βάλει όλη τη θάλασσα εδώ μέσα. Nah, kamu udah gali ya pakai sendok ini. Oke, bagus. Sekarang gunakan sendok ini, empty the sea. Kosongkan laut itu, masukkan ke lubang ini maksudnya. Ya. Perintah Father itu tadi. Τι είναι να βάλω τη θάλασσα εδώ μέσα? Dia bingung. Maksudmu apa? Mengosongkan laut terus disuruh masukkan air itu ke dalam laut itu ke dalam lubang tadi. Να βάλεις ολόκληρη τη θάλασσα μέσα σε αυτή την τρύπα. Dia kosongkan air laut itu, masukkan ke lubang itu. Αυτό δεν Gak mungkin, Father. γίνεται. Και τότε μου θέλεις να χωρέσει ο άπειρος Θεός στο μικρό. Nah, kalau gitu, bagaimana kamu mengharapkan ya menemukan ruangan untuk Allah yang tanpa batas itu seperti air laut tadi bisa terisi di dalam otakmu yang kecil. Tadi kan dia nggak ngerti ya kenapa kok banyak kejahatan, banyak gempa, anak kecil mati, kelaparan. Mungkin kayak tadi kejadian di Beirut itu ya, di Libanon itu. Saya lihat videonya itu ngeri sekali ya. Banyak tuh orang berdarah-darah lari mana-mana, nggak ada yang tolong. Anak kecil juga pada yang banyak mati. Karena itu di tengah kota pelabuhan itu yang waduh. Ya. Nah, how do you expect to find room for infinite God in your small brain? Bagaimana kita bisa memahami Allah itu dengan otak kita yang kecil tadi? Sama kayak tadi, gimana kita mengosongkan air laut itu masuk ke dalam lubang yang kecil tadi? Ya. Για λιγάκι. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στον καθένα ξεχωριστά. Nah, dia katakan God doesn't get discovered. Tuhan itu bukan kita temukan gitu loh. Kayak
kita menemukan harta karun gitu, enggak. Tapi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita secara terpisah, secara pribadi demi pribadi. Kapan? Di saat kita mau terima Dia. Nah itu. Ya. Την ώρα που είναι έτοιμος να τον δεχτεί και του αποκαλύπτεται τόσο όσο φοράει το δοχείο του. Nah, jadi jumlah wahyu Allah itu tergantung kapasitas setiap bejana kita. Oke. Jadi seorang nabi itu makanya ya dalam perjanjian lama itu seorang nabi itu bukan tahu segalanya, dia hanya tahu kapasitas dia segitu ya Tuhan kasih segitu. Musa segitu, Daud segitu, Yesaya segitu. Makanya progresif. Nah kita juga, gitu ya. Tuhan tahu kasihnya itu pasti cukup buat kita. Jangan ragu dengan Dia. Ya. Nah jadi Pak, gimana saya mau ubah? Gimana caranya? Ya kamu datang aja pada Dia. Gitu ya. Simpel. Terima Dia. Kapan Pak? Every day, setiap hari. Gak bisa pas, kena skorsing baru ingat Dia. Atau dipanggil sama Pak Hendy di kantor baru ingat Dia. Atau pas lagi kena masalah, kiriman macet misalnya. Ya? Atau pas lagi kena masalah, kena apalah, kehilangan barang sebagainya. Nah, every day dia katakan. Setiap hari. Πήγαινε γιατί σε ψάχνει ο αδερφός σου. Το πνευματικό του δοχείο. Nah, kamu baik pergi, saudaramu itu sudah menunggu, ya. Έτσι μου αρέσει πάντα να με μαλώνει, άσε με αδερφέ, άσε με να εκφράσω αυτό που νιώθω. Πάτε, πώς λέμε αυτή τη μετάνοια που είναι έτσι τελείως κακό. Στρωτή, μπράβο αδερφέ, σου οφείλω μια μεγάλη στρωτή μετάνοια. Σε ευχαριστώ που με φέρες εδώ μαζί. Jadi dia ceritakan dia sangat bersuka cita ya. Ada apa namanya? Dia bertemu dengan father, lalu ada itu prostration ya, menyembah gitu. Dan dia sangat bersyukur kepada father yang bawa dia itu ke Mount Athos ini. Ini kisah nyata sih ya. Τι κάνεις κύριε, σήκω πάνω. Ξέρω το πόθο σου να γίνεις μοναχός, αλλά πρόσεξε, μπορεί να σε προλάβω. Στον Πάτερ μου πείτε του να σηκωθεί, σας παρακαλώ. Θα σηκωθώ, πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις πώς νιώθω, μόνο να ξεμολογηθείς. Τώρα τι να σου πω. Να μην μου πεις τίποτα, να μου πεις ότι είσαι χαρούμενος, ότι είσαι χαρούμενος για τον αδελφό σου. Πάτε πραγματικά από την ώρα που βγήκα από το εξομολογητήριο, νιώθω χαρά, σαν να θέλω. Jadi buah dari pertobatan itu apa? Since I confess, I feel joy. Ya, aku merasakan apa? Sukacita. Kok bisa? Ya tadi anugerah Allah itu bekerja. Ya kalau kita cari kehendak Dia, kerajaan Allah itu, maka kerajaan Allah itu kan bukan hanya soal makan dan minum karena Rasul Paulus kan, tapi soal apa? Sukacita, damai sejahtera. Nah kalau kita cari itu ya kita dapat itu. Ya, jadi kalau kita di sini itu ya nggak hidup dengan benar gitu, ya kamu nggak bisa. Kalau nggak ada confession, nggak ada feel joy. Sampai dia bilang, I want to hug all people. Sampai saya itu ingin peluk semua orang. Itu sukacitanya dia. Karena dia sudah mengakui dosa-dosanya. Καλιά σε όλους.
Είμαι καλά ή είμαστε κάτι? Είναι η χαρά που δίνει η χάρη του Θεού, Γιώργο. Μεγάλη. This is the joy God's grace brings. Great joy indeed. Ya, inilah joy, sukacita karena anugerah. Ναι, αλλά δεν θα διαρκέσει για πάντα. Θέλει αγώνα η πνευματική ζωή. Αν νιώθω έτσι εγώ τώρα, πόσους αγώνες θέλετε, Γεωργάκη. Γεωργάκη μου, είδαμε. Εμείς θα ευχόμαστε να προχωρήσει πνευματικά. Προσπάθησε να κρατήσεις αυτά που σου είπε πνευματικό σου και άμα το κάνεις αυτό, θα έχεις και τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το καραβάκι. Πρέπει να κατέβετε κάτω στο Λαρσανά. Πάτερ μου, δεν ξέρω πώς θα σας ευχαριστήσω. Τον Κύριο να ευχαριστήσει. Εμάς να μας θυμάστε στις προσευχές σας. Έλα. Πάντως, αν και Διός φορά ξεκίνα και ακόμα. Ευλογημένο. Την ευχή σου πάλι. Του Κυρίου Γεώργιου. Είδες Πάτερ, τα άμαθα όλα, Έτοιμος να γίνεις ασκητής. Τώρα πραγματικά, αν το δίνω και εγώ είναι ευλόγιστον, είμαι εντάξει, συγχωρεμένος. Τι να κάνω εγώ τώρα με αυτό? Να χαίρεσαι με τη χαρά του αδερφού σου. Selesai ya. Ya, jadi gimana cara kita confess terima dia? Nah, kita akan rasa bersukacita. Tetapi ini ada spiritual life yang penuh dengan struggle. Nah, maka kita perlu, saudara, tipsnya adalah ya sediakan waktu ya. Misalnya ini video ini saya kasih, saudara tonton lagi, everyday tonton lagi, sampai saudara itu benar-benar ngerti. Ya, saya pernah kasih tips ya. Kalau saya tuh setiap saya buka laptop, ya, first thing first yang harus saya lakukan itu bukan ini saya mau ngerjain apa, paper apa, atau tugas apa yang mesti saya kerjain. First thing first saya ingat I must read, saya harus baca paling tidak satu perkataan atau dua perkataan dari Jesus Fathers. Karena bagi saya, is my spiritual fathers. Ya, nah kan kalian di sini banyak baca, sudah ada banyak bahan ya kan, Jesus Fathers lah, Bapak Gereja lah, atau banyak juga kalau yang mau bahasa Indonesia itu kan banyak yang saya tulis. Baca satu, misalnya artikel ini dibaca lagi gitu, lihat ingat tidak? Baca aja, paling 5-10 menit selesai. Oke. Atau kamu baca apa gitu ya, John Chrysostom, ada banyak. Nanti saya kasih cerita dalam 1 tahun ya, cerita tentang tentang hal-hal kayak gini. Ini kan divideokan, ya. Jadi lebih menarik. Nah, ini saya ada buku ya cerita tentang ini banyak sekali. Nanti saya kasih. Ya. Ada setiap hari ada satu cerita yang menarik gitu. Orang-orang yang memang mau menunjukkan dia serius dengan kerohaniannya. Ya. Tapi kalian cuma takut sama manusia, takut kalau hanya takut dihukum sama orang, habis itu ya itu nggak make sense buat kalian. Takutlah kepada Allah gitu. Ya. Oke, get it? Ngerti semuanya? Mana caranya? Ngerti nggak? Ini saya tunjukkan kalau ini saya kasih ini satu semua tentang Jesus Fathers ya. Nah ini misalnya dari buku ini Becoming Fire judulnya. Jadi selama 1 tahun kita merenungkan cerita-cerita menarik dari Jesus Fathers dan Jesus Mothers. Nah, ini bisa cerita seperti ini, ya.
Kadang-kadang saya terjemahin, saya tulis di WordPress, ya, saya ambil dari sini. Jadi setiap hari ada cerita-cerita menarik. Nggak bisa seperti itu. Itu menolong kita, ya, membantu kita untuk ingat lagi. Oh, saya harus repentance lagi. Ya, saya harus repentance lagi. Oke, ada yang mengatakan ya sebelum tidur dia baca ini, menangisi dosa-dosanya. Ya, sama seperti tadi si Joseph itu tanya, Father, kamu lagi ngapain di sini? Dia jawab, aku menangisi dosa-dosaku setiap hari. Ya. Ada juga atau kalian bisa baca yang simple, ya, misalnya ini juga ada cerita-ceritanya, ya. Semua ada cerita-cerita seperti yang tadi di film itu. Nah, ini mungkin saya pernah kasih kalian. Nah, ini yang terus terang yang banyak menolong pertumbuhan kerohanian, ya. Dulu ya kita suka baca renungan harian gitu, itu tanggalkan lah, ya. Itu buat Filipe, buat yang baru-baru itu oke lah. Kalian bacanya kayak gini-gini lah. Jangan cuma renungan harian terus. Saya lihat tuh di meja belajar kalian tuh, ya, buku-buku. Saya tuh pengen tahu nih mahasiswa baca buku apa ini. Aduh, renungannya masih model gitu. Ya nggak apa-apa sih, ya. Tapi coba upgrade lah. Oke? Jangan males. Pak, bahasa Inggris. Lah iya, kan bukan lumayan daripada bahasa Yunani. Ya kan? Di spiritual fathers lain, atau kalau nggak saya kadang-kadang kalau nggak di fathers, saya baca saints setiap minggu. Itu selalu ada, bukan setiap minggu, ya, setiap hari itu selalu ada saints, ya. Seperti ini, ya. Kalian bisa baca Saint Maria Magdalena, Panteleimon, Ephraim, Paraskefa, Basil of Moscow, Tekla, ya, Sofia, Theodora, Hermione, Menodora, Andrew the Fool, Xenia of Petersburg, John Damascus, Marina, Veronica, Ephraim, ya. Nah, ini contoh-contoh misalnya kayak tentang cermin, pengampunan. Ini sebetulnya adalah renungan-renungan saya pribadi gitu. Yang banyak saya waktu saya baca ini, saya tuliskan. Ya, kadang-kadang nggak semua saya tuliskan, ya. Gitu. Nah, coba bikin. Kan kalian semua punya blog, ya kan? Misalnya baca Jesus Fathers ini aja, misalnya nomor 8 ini. Nah, baca. Tuh terjemahin. Misalnya ini agak panjang, ya, ada yang agak pendek. Baca, terjemahin misalnya, tulis apa yang kalian pelajari di situ. Nah, kalian bisa berbagi, share di blog, share ke media sosial. Sehingga ya, oh iya, student soteria itu gini renungannya. Jangan cuma kayak renungan model kayak Daniel terus gitu, ya kan? Sesuatu yang memang ya kita punya ketajaman gitu. Orang baca renunganmu itu, iya benar. Ini anak orang yang sungguh-sungguh bergumul ini. Kan kelihatan, ya, dari tulisannya. Ya. Ini saya lihat media sosial kalian tuh kebanyakan foto-foto jelek semua.
Ya, semua sudut udah difoto nih sejak pegang handphone ini. Sono lah, mana lah, semua sudah diupload. Nah, mana lagi yang mau difoto? Sampai di atas atap difoto. Ya, naik ke mana? Genteng paling tinggi lantai 3. Mungkin yang belum. Kalau bisa manjat berani. Ya. Nah, hal-hal seperti ini ya kalau kalian baca kalian akan diberkati. Ya, Dani, kamu masih nahan kencingmu? Tadi mau kencing ya? Nah, ada sayings ya, perkataan-perkataan yang pendek seperti ini. Nah, ini setiap hari dibaca, direnungkan. Ya, I challenge. Nah, sekarang saya tantang kalian. Nih, baca di Fathers ini semuanya ceritanya tentang apa? Pertobatan, harus selalu pertanyaannya, gimana aku diselamatkan? Father, gimana saya bisa diselamatkan? Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan praktis buat kita. Ya, Father, kalau saya berdosa, gimana saya bisa bertobat? Caranya gimana? Selalu itu. Ya. Ini the sayings of Jesus fathers. Sangat. Ini bahasa Inggris sederhana ya. Kalian bisa ajari juga. Oke. Kalau enggak, ya. Nah, ini misalnya kalian bisa pelajari seperti ini ya. Kata-kata seperti ini dari lagu, misalnya Mazmur, renungan Mazmur itu juga oke. Ya. Nah, ini saya lagi mau baca ini Mazmur 142. Ya, ini dalam bentuk liturgi ya. Lalu saya mau baca tentang ini hidup pujian, nyanyian. The humble sinners, let us now run in earnest. Saya berdosa, biarlah saya meminta pengampunan ya, unto the Theotokos in repentance, dalam pertobatan, fall down to her and cry out from the depth of the soul. Jadi kita bertobat dari apa? Tangisan kita, air mata, dari hati yang paling dalam, dari jiwa yang paling dalam. Gitu. Jadi bukan kata-kata lip service. Show compassion unto us. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Provide your assistance, tolonglah kami. Hasten, we are perishing. Cepatlah, kami itu lagi binasa. Ya, in our many transgression, karena kesalahan kami. Turn not your servants empty-handed away. Jangan biarkan tangan hamba-Mu itu kosong. For we have found you already for our only hope. Nah, harus setiap hari ada baca seperti ini. Ini namanya tadi apa kata Father? Kata rahimnya tadi itu apa? Exercise our soul. Sama lah, kamu menjaga tubuhmu ya dengan beli pakaian yang mahal. Nah, bagaimana nih pakaian Kristusmu yang sudah kamu pakai ini? Kamu rawat kan? Kalau pakaian kita kotor, kita cuci, kita setrika, ya kan? Udah jelek, robek, kita buang, kita beli yang baru. Nah, bagaimana dengan pakaian jiwa kita? Kita jaga, kita rawat kan? Nah, gimana caranya? Ya kamu mesti rajin, gitu. Kita mesti rajin. Ya, jangan baca Alkitabnya pas lagi kalau online aja gereja. Every day, every morning, every night, setiap malam, setiap pagi, gimana? Ya, oke. Jadi saya harap kita di sini itu